Hai guys, welcome back to my channel, di Gerald Giovan, HR Vlogger. Nah, ketemu lagi nih sama saya Gerald Giovan di HR Vlogger. Nah, pada HR Vlogger kali ini, saya mau share pada kalian semua nih, terutama bagi para HRD atau pimpinan-pimpinan perusahaan, tentang pentingnya mengecek referensi karyawan sebelum kandidat tersebut bergabung di dalam perusahaan kita. Meskipun penting, tapi terkadang kita suka lupa nih untuk mengecek referensi kandidat tersebut sebelum dia masuk ke dalam company kita. Mungkin karena kemampuan dia saat interview juga sudah oke ya. Kita udah percaya, kita udah yakin bahwa kemampuan dan attitude-nya itu udah pasti sesuai dengan apa yang dia munculkan saat interview. Akibatnya, kalau kita melakukan perekrutan tanpa mengecek referensi kandidat terlebih dahulu, ya mungkin aja pada saat nanti setelah dia join, baru kelihatan nih kemampuan yang saat interview dia bilang itu dia mampu lakukan, tapi ternyata tidak bisa. Dia tidak bisa menjalankan sesuai dengan harapan kita saat kita meng-hire dia. Dan juga dari sisi attitude, pada saat awal kita lihat itu sudah oke, udah proaktif banget, jujur, ulet, rajin, disiplin, tetapi setelah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan bergabung, baru kelihatan orangnya itu seperti apa. Ada attitude yang kurang bagus yang mungkin dimiliki sama kandidat ini yang mulai keluar. Nah, kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut pasti akan terjadi kalau misalnya kita tidak melalui yang namanya mengecek referensi kandidat. Jadi penting banget untuk kita selalu sempatkan waktu setelah kita interview, kita ngecek dulu kandidat tersebut seperti apa referensinya dari tempat kerja sebelumnya. Itu yang paling gampang. Nah, kalau misalnya kandidat tersebut masih bekerja statusnya di perusahaan sebelumnya, ya kita jangan ngecek ke sana. Kita perlu ngecek ke perusahaan yang sebelumnya lagi. Jadi intinya adalah fungsi mengecek referensi kandidat ini untuk memberikan gambaran bagi kita secara lebih jelas dari perspektif orang-orang yang pernah bekerja sama dengan dia sebelumnya. Jadi akan lebih valid nih dan objektif apa yang memang disampaikan oleh mereka terkait dengan penilaian mereka terhadap kandidat yang akan join di tempat kita. Terus gimana dong cara kita untuk melakukan pengecekan referensi kandidat sebelum kandidat itu masuk ke perusahaan kita? Caranya gampang banget. Kali ini saya akan share kepada kalian 5 hal yang harus kalian perhatikan pada saat kalian melakukan pengecekan referensi kandidat. Yang pertama, tanyakan posisi dan skup kerja yang dilakukan di tempat kerja tersebut. Nah, ini penting ya untuk kita bisa menanyakan kepada orang yang kompeten, orang yang paham dan kenal sama kandidat ini. Jangan pada saat kita telepon ke perusahaan yang lama, kita ngobrol sama orang yang nggak kenal sama dia, ya percuma. Nah, jadi kita mesti cari dulu biasanya HRD-nya atau mungkin atasannya langsung. Nah, di sana kita tanya deh, konfirmasi kembali, benar nggak kandidat ini sebelumnya bekerja di posisi ini dengan skup kerja seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, di sana kita bisa tahu deh, beneran nggak dia pernah bekerja di sana dengan posisi itu dan tanggung jawab kerja yang memang sudah diceritakan sama kandidat itu kepada kita. Yang kedua, tanyakan mengenai relasi kandidat tersebut dengan teman kerja yang diajak koordinasi langsung di tempat kerja sebelumnya, atau mungkin relasinya dengan orang yang kita mintakan keterangan. Ya kita ngobrol aja, tanyain gimana dia di tempat sebelumnya, ada masalah nggak di sana, koordinasi dengan lintas departemennya gimana, cara dia membina hubungan beradaptasi dengan tim-tim kerja di sana gimana. Ya kita ajak ngobrolnya terkait dengan relasi dia, membawa dirinya dia beradaptasi dengan lingkungan seperti apa. Yang ketiga, kita tanyakan terkait dengan alasan dia mengundurkan diri di tempat sebelumnya seperti apa. Nah, biasanya kan pada saat kita interview kita suka tanya nih, alasan kamu berhenti di tempat kerja ini karena apa ya? Nah, pada saat kita mengecek referensi, waktunya kita mengkonfirmasi kembali nih, benar nggak alasan resign yang disampaikan kandidat tersebut kepada kita sama dengan alasan yang diberikan oleh orang yang kita mintakan keterangan ini kepada kita. Oh, dia resign tuh karena dia pengen dapat tantangan baru. Oh, dia resign karena jaraknya terlalu jauh rumahnya dengan kantor. Oh, dia resign karena ada permasalahan keluarga atau seperti apa. Ya pokoknya kita konfirmasi aja deh, kita cocokin apa yang disampaikan kandidat itu kepada kita sama nggak dengan apa yang disampaikan pihak yang kita mintakan referensi ini kepada kita. Yang keempat, tanyakan prestasi atau kesalahan terbesar yang pernah dilakukan kandidat tersebut di tempat kerja sebelumnya. Nah, biasanya kalau ada hal-hal yang paling ini kan pasti diingat ya sama tempat kerja sebelumnya.
baik yang positif maupun negatif. Kalau yang positif, yang berkaitan dengan prestasi, pasti dikasih tahu deh pada saat kita nanya nanti. Oh, dia pernah mencapai Best Employee of the Year tahun lalu. Oh, dia pernah mencapai Best Sales tahun lalu, seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang paling itu pasti akan gampang diingat sama orang yang kita mintain keterangan ini. Sebaliknya juga sama, hal-hal negatif pun juga pasti diingat. Jadi kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang cukup fatal yang pernah dilakukan sama kandidat ini di tempat sebelumnya, pasti orang yang kita mintain keterangan akan ingat dan nyampein ke kita. Oh, kemarin tuh dia pernah tuh ketangkep mencuri di kasir. Oh, dia kemarin tuh pernah tuh berantem sama teman kerjanya karena rebutan pacar. Seperti itu. Jadi kita di sana waktunya untuk nanya juga nih, apa sih prestasi-prestasi yang pernah dilakukan dan apa aja kesalahan-kesalahan yang fatal yang pernah dia lakukan juga di tempat kerja sebelumnya. Yang kelima, tanyakan rekomendasi dia terkait dengan kandidat ini. Apakah perusahaan ini merekomendasikan karyawan ini untuk bisa bergabung di perusahaan kita? Atau mungkin pertanyaannya kita balik, jika ada kesempatan untuk rehire kembali di perusahaan yang sebelumnya, apakah bapak atau ibu tertarik untuk memperkerjakan dia kembali atau tidak? Dan kita bisa tanya nih alasannya kenapa. Nah, biasanya itu adalah alasan yang paling kuat untuk bisa membungkus proses pengecekan referensi kita untuk berujung kepada satu kesimpulan bahwa dia ini recommended atau tidak untuk kita hire. Nah, itu tadi adalah 5 hal yang bisa kalian lakukan untuk melakukan pengecekan referensi kandidat. Tinggal kalian praktekin aja nih satu persatu, dan kalian bisa rasakan perbedaannya antara proses rekrutmen menggunakan pengecekan referensi kandidat dengan proses rekrutmen yang tidak menggunakan pengecekan referensi kandidat. Oke, tulis komentar kalian di bawah sini ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi ya di video HR Vlogger berikutnya. Bye-bye.